Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kita boleh berkumpul kembali, bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami boleh rasakan kebaikan Tuhan yang nyata dan sempurna atas kami Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kami. Oleh sebab itu saat hari ini Bapak, kami mau pakai waktu yang Kau berikan buat kami. Untuk kami beri yang terbaik melalui setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, hadirat Tuhan nyata atas kami. Kau berkuasa di tempat kami berada sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kami percaya Tuhan hadir dan roh Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau layakkan setiap kami sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama yang percaya dan siap memuji muliakan nama Tuhan, kita katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling dahsyat. Yes. Boleh bersama-sama saya undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama berkumpul dan memuji di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau paling atas kami Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami kepadamu Yesus.
Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Kami mau datang bawa persembahan yang terbaik melalui penyembahan kami kepadamu saat hari ini Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan tercurah atas kami saat ini. Jadikan kami lebih indah lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati dan segenap hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Amin. Jadikan kami lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, Kami datang Yesus. ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Biar jemaat saja menyatakan pujian ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang dengan bawa hati kami kepada Engkau Yesus. Sama-sama menyatakan dengan segenap hati. Yes Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Yesus. Kau puaskan setiap hati kami yang rindu akan Engkau saat ini Tuhan. Amin. Sebab Engkau kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sungguh kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan, jika kami bisa ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu, biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara. Pada saat pagi hari ini, firman Tuhan yang kita dengar ada, saya beri judul kehidupan yang kokoh, ya, kehidupan yang kuat. Dan ini sebenarnya masih merupakan rangkaian daripada khotbah-khotbah yang kemarin, saudara ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi tantangan zaman sekarang ini, menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang kokoh, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji firman. Apa itu janji firman? Bahwa dia akan menggoncangkan sekali lagi dengan satu goncangan yang dahsyat. Bukan hanya di bumi, tapi di sorga juga akan tergoncang. Di situ dikatakan langit, dalam terjemahan lain dikatakan sorga, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dunia sering bergoncang dengan goncangan-goncangan. Ya, yang seingat saya tahun 98 kita tergoncang dengan krisis moneter, ya toh saudara, tahun 98 saudara, terjadi krisis moneter. Ketika itu saudara, rupiah anjlok, terus anjlok dari 2.200, 2.500, 3.000 sampai 5.000 kita semua, hebat sekali anjloknya sampai 5.000 saudara ya. Dan sekarang saudara berapa rupiah terhadap dolar Amerika? Sudah 14.000 kan ya, 14.000 lebih.
Kemarin saya lihat 14.200 saudara. Tapi orang sudah nggak kaget lagi ya saudara. Tapi ketika itu tahun 98 saudara, ketika nilai rupiah turun terus terhadap nilai tukar dolar Amerika saudara, kita mulai waduh gitu ya. Tapi sekarang sudah mencapai 14.000, biasa-biasa saja ya saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi krisis ya, krisis moneter, bencana alam yang terus menerus, baik itu banjir bandang, angin, kemudian ada gempa bumi, bukan saja di Indonesia tetapi di belahan bumi yang lain saudara, terjadi banyak bencana ya. Terus ada sakit penyakit saudara. Dulu kita tahu ada penyakit AIDS luar biasa, ada penyakit Ebola saudara ya, ada penyakit SARS ya, virus itu. Sekarang COVID-19 saudara ya, yang mana COVID-19 ini penularannya sangat cepat sekali saudara. Walaupun tingkat kematian memang hanya di bawah berapa 5% ya saudara, tetapi penularannya cepat sekali. Yang ditakutkan para ahli adalah daya bunuhnya seperti Ebola. Daya bunuh Ebola itu sampai 90% saudara. Orang yang terkena Ebola itu meninggal 90%. Dan daya tularnya seperti COVID. Nah ini yang ditakutkan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini sedang bergoncang terus. Dan Tuhan berjanji, aku akan menggoncangkan sekali lagi dengan goncangan yang dahsyat saudara. Nah di dalam ayat itu tujuannya dijelaskan. Untuk apa goncangan itu terjadi saudara? Kita pikir-pikir goncangan kecil yang terjadi akhir-akhir ini aja sudah membuat kita aduh gitu ya saudara. Apalagi nanti ini yang Tuhan janjikan ada satu goncangan besar ini saudara. Nah tujuannya jelas saudara. Apa itu? Menyingkirkan hal-hal yang dapat digoncangkan. Yang bisa digoncangkan hancur. Saudara ya, nanti kita akan lihat rumah yang didirikan di atas batu dan rumah yang didirikan di atas pasir, saudara ya. Nanti saya akan jelaskan di sini di dalam poin-poin kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kekristenan kita berdasarkan hal-hal yang dapat hancur, karena ada orang Kristen yang mengaku milik Kristus, saudara, tetapi hidupnya tidak berdasarkan Kristus. Hidupnya berdasarkan duit, saudara. Nah ini orang-orang seperti ini ketika mengalami kebangkrutan saudara, hancur juga hidupnya. Tapi orang Kristen yang didasari oleh Kristus sendiri saudara, dia gak peduli keadaan dunia bagaimana, tetap kehidupan kerohaniannya tetap kokoh dan kuat. Itulah maksud daripada khotbah hari ini saudara ya. Kalau kehidupan saudara didasari oleh Kristus, maka kita tetap kuat sekalipun ada banyak goncangan dalam hidup ini. Amin saudara. Bagi kita orang-orang Kristen saudara, kalau hari ini saudara mengalami goncangan, baik itu penyakit, baik itu mungkin krisis moneter dalam ekonomi keluarga, atau apa saja yang saudara alami, tapi biarlah goncangan-goncangan itu tidak menghancurkan kita. Dan kalau saudara sempat roboh, ini saatnya saudara bangkit. Amin. Ini saatnya saudara bangkit, dengar firman Tuhan hari ini, kita bangkit bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Baik, selanjutnya, apa yang harus kita ketahui agar kehidupan kita tetap kokoh? Ada 6 perkara yang ingin saya sampaikan pada saat ini secara singkat saudara, agar kehidupan kita tetap kokoh ya. Yang pertama, tidak takut pada kabar buruk. Mazmur 112 ayat 6 sampai dengan 7. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Terima kasih. Saudara, dikatakan ia tidak takut kepada kabar celaka. Tidak takut kepada kabar yang buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil itu kabar baik. Amin. Percaya saudara, Injil itu kabar baik. Ayat ini kabar baik buat saudara. Ya, bahwa orang benar tidak takut kepada kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang jelek, kabar celaka.
Kita tidak takut dengan kabar yang seperti itu, saudara. Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Injil itu kabar baik, saudara, mengapa kita takut dengan kabar buruk? Enggak takut. Amin, saudara. Kita tidak takut, saudara. Bukan berarti kita tidak pernah mendengar kabar buruk. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami hal buruk. Mungkin saudara juga mendengar kabar buruk. Saudara juga mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita mendengar hal buruk, iman kita tetap kepada Tuhan Yesus. Kuat. Amin, saudara. Bapa di sorga itu selalu ada untuk kita, saudara. Ya, saudara pernah mendengar kabar terus hati saudara dak-dikduk? Sebelum saya nikah saya udah cerita, 2 bulan sebelum saya menikah, saudara, dokter vonis istri saya tumor. Bayangkan, saudara, itu kabar buruk apa kabar baik, saudara? Kalau perusahaan saudara bilang bulan depan naik gaji, nah itu kabar baik apa buruk, saudara? Wah, itu kabar baik, saudara langsung senyum, ya kan, saudara? Tapi waktu saya mau nikah itu, saudara, dokter bilang istri saya itu kena tumor, harus operasi. Masa bisa senyum, saudara, kayak gitu? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kabar buruk, tetapi Tuhan baik, saudara. Dia menyembuhkan tanpa harus dioperasi. Mujizat dinyatakan ketika kami berpuasa, berdoa dan berpuasa, Tuhan sembuhkan istri saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, saudara, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah atur. Bahkan kitab Wahyu itu saudara tahu ya, hal-hal yang belum terjadi sudah ditulis di kitab Wahyu. Karena Tuhan sudah tahu semua, dari awal sampai akhir Tuhan sudah tahu semua. Ya, saudara, waktu corona pertama kali, saudara, di Indonesia Maret tahun lalu ya, saudara ya. Tapi di Cina sudah dari tahun 2019, saudara. Ya, saya mulai kaget, saudara. Saya kaget. Kenapa? Karena merubah semua tata cara kita. Gak boleh salaman. Bener kan, saudara? Biasanya salaman, cipika-cipiki, ya, di gereja, saudara. Sekarang gak boleh salaman, harus begini, saudara. Lah, gak biasa kayak gini. Dulu waktu pertama kali saudara ketemu kayak gini, kan aneh, ya, saudara ya. Karena ini bukan kebiasaan kita orang Indonesia seperti itu. Betul kan, saudara? Gini kok jadi kayak aneh, maunya salaman aja gitu, saudara ya. Malahan kalau kita begini ada yang orang bilang sombong lagi, nggak mau salaman katanya. Ya, saudara, ini merubah tatanan kita. Tapi sekarang sudah terbiasa, sudah 1 tahun lebih, saudara ya. Kemudian saudara ibadah, saudara ingat gak waktu bulan Maret, April, Mei, kita nggak bisa ibadah ketemu, iya kan? Nggak boleh. Harus secara online, nangis, banyak jemaat menangis. Kenapa? Mereka pengen ketemu di gereja. Merubah semuanya, saudara. Begitu kita bisa ibadah, aduh rasanya seneng sekali. Betul kan, saudara ya? Bisa ibadah kembali kumpul. Walaupun sekarang dengan ya agak kurang nyaman, harus pakai masker. Nyanyi pakai masker itu kan agak susah ya, saudara ya. Tapi ya harus begitu. Nggak bisa deket-deket lagi ya. Harus ada jaraknya dan banyak aturannya sekarang masuk gereja saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika itu saudara, wah ini membuat kaget, saudara ya. Membuat kaget, saudara, apa yang terjadi ini. Tapi saya kasih tahu saudara, apa Tuhan kaget dengan virus corona? Tuhan kaget nggak sama virus corona? Dia sudah tahu, saudara. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan. Yang kaget itu kan kita, saudara. Tapi Tuhan gak kaget, betul gak, saudara? Dia tahu semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak mungkin, virus corona, gak mungkin kan, saudara? Dia sudah tahu semuanya, saudara. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan apa yang ingin saya sampaikan? Kalau tahun 2020 kemarin virus corona masuk, sekarang masuk 2021, kita kan gak tahu tahun depan virus ini hilang apa enggak. Atau bagaimana kan enggak tahu ya, saudara. Atau mungkin ada penyakit yang lain lagi datang, kita juga enggak tahu, saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau Tuhan itu enggak kaget dengan virus corona, maka apapun yang terjadi di depan Tuhan sudah tahu. Amin. Kalau Tuhan sudah tahu, saudara,
Dan saudara anaknya, kita kan anaknya ya, berarti kita aman saudara. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Gak usah takut. Itu sebabnya iman percaya kita tempatkan kepada Tuhan senantiasa. Jangan pernah bergeser saudara. Ya. Yang kedua, Bapa akan melatih kita menjadi kuat. Bukan, kebaca gak yang merah itu saudara? Bukan gendut. Saya minta maaf sebelumnya, saya bukan mau menghina yang gendut-gendut bapak-bapak. Karena biasanya bapak-bapak itu kalau sudah menikah, saudara, yang melar tuh perutnya ke depan. Kayak saya ini. Ya saudara. Tapi saya bukan mau bicara soal fisik ini saudara. Saya ingin bicara tentang hal rohani saudara. Jadi mohon maaf bapak-bapak ini terutama ya. Jangan tersinggung kalau saya bilang melatih kita menjadi kuat bukan gendut itu. Yang saya maksud adalah perkara rohani ya. Apa yang saya maksudkan saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala macam kabar buruk yang kita dengar itu saudara, yang kita dengar disebut di Alkitab sebagai ujian, tekanan, cobaan, tujuannya cuma satu, supaya kita jadi kuat. Kalau saudara menghadapi cobaan, ujian, semuanya itu supaya kita menjadi kuat, saudara. Tuhan menginginkan anak-anaknya menjadi kuat, bukan gendut, saudara. Maksudnya begini, kalau orang ya makan terus tapi nggak melatih diri, saudara, maka dia yang besar cuma perutnya aja, itu maksud saya, saudara. Dia hanya akan menjadi gendut, tapi nggak sehat, gitu loh, saudara. Ya. Tetapi beda sama orang yang melatih diri, saudara. Dia berolahraga, angkat besi misalnya, ini gym atau dia senam atau apa saja, saudara, fitness atau apa saja ya, olahraga. Itu dia nggak gampang loh, saudara. Keringetan, capek, lelah, benar nggak, saudara? Tetapi akhirnya otot-ototnya terbentuk dan dia menjadi orang yang kuat, sehat, saudara. Ya, nah itu yang saya maksud, saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang kuat. Nah, kalau kita cuma makan, itu hanya menghasilkan perut gendut. Kalau kita makan firman ini loh saudara ya, kita makan firman, kemudian dengar khotbah, ikut seminar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hanya bikin gendut saja, tetapi tidak menjadi kuat. Loh, kok bisa Pak Teddy? Kalau gitu kita enggak usah baca firman, enggak usah dengar khotbah. Bukan begitu. Yang saya maksud adalah, kalau saudara hanya sekedar makan firman terus menerus, itu saudara enggak akan sehat kalau saudara tidak menjadi pelaku firman. Itu maksud saya. Tapi banyak orang cuman makan, tapi tidak melakukan apa-apa, saudara. Akhirnya hanya perutnya yang gendut. Itu yang saya maksud di sini, jadilah kuat, jangan gendut, gitu ya. Saudara, bagaimana Tuhan melatih saudara? Tuhan izinkan pencobaan datang. Tuhan izinkan ujian datang. Tuhan izinkan sesuatu yang datang dalam hidup saudara yang gak enak ya. Supaya apa? Supaya firman yang sudah kita dengar itu kita praktek. Biasanya saudara, kalau saudara dengar firman hari Minggu, pulang saudara diuji. Betul ya Bapak Ibu ya, saudara. Kalau khotbahnya tentang kesabaran, pulang saudara ada aja yang bikin kisruh di rumah sampai saudara harus nggak sabar gitu ya. Firman tuh diuji saudara. Jadi jangan cuma makan firman, tapi kita harus melakukan firman. Nah itulah yang membuat kita menjadi kuat secara rohani saudara. Ya, itu yang menjadi kuat secara rohani. Tapi kalau saudara cuma makan, begitu ada tantangan, saudara tidak melakukan firman, saudara cuma gendut rohani aja. Tapi nggak kuat, disenggol roboh. Gitu loh, saudara. Tapi kalau kita kuat secara rohani, disenggol pencobaan nggak roboh, ya saudara. Karena kita kuat secara rohani, ya. Selanjutnya, setiap pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Setiap pencobaan itu enggak akan melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih. Saudara, di sini katakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang apa, saudara? Biasa. Hari ini, saudara, mungkin saudara datang ke gereja dengan banyak tekanan hidup. Ya, saya nggak tahu apa yang saudara alami dan apa yang saudara pikirkan. Apakah saudara berpikir bahwa pencobaan yang saudara alami terlalu berat? Tapi saya mau kasih tahu, firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Tapi iblis mau berkata kepada kita, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang luar biasa. Sekarang kita mau dengar siapa, saudara? Kita mau dengar kata firman, apa kita mau dengar kata iblis? Apa, saudara? Kalau firman bilang pencobaan itu pencobaan biasa apa luar biasa? Biasa. Pencobaannya biasa. Tapi banyak orang Kristen, saudara, itu ditipu sama iblis. Karena iblis bilang, pencobaanmu itu gak biasa. Kamu itu menderita, lihat seluruh dunia. Lihat tetanggamu, lihat saudaramu. Gak ada yang menderitanya kayak kamu. Kamu itu pencobaannya luar biasa. Kita seringkali ditipu sama iblis kayak gitu. Sehingga kita gak bisa senyum, saudara. Ya, ketemu orang kayaknya susah banget. Pencobaannya luar biasa, susah banget. Wah, lonjong kayak pepaya, gak bisa bundur kayak melon. Saudara, ya toh mukanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena kita berpikir pencobaan kita luar biasa. Tapi hari ini firman Tuhan gak berkata begitu, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan kita pencobaan biasa. Amin, saudara. Pencobaan kita itu pencobaan yang biasa. Ini kata firman Tuhan. Dan di sini dikatakan begini, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pencobaan itu enggak melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Masa anak SD kelas 5, kelas 6 dikasih soal SMA? Kan enggak bisa dia ngerjakan. Kalau gurunya ngasih soal SMA berarti gurunya yang enggak bener kan, saudara. Ya kan? Masa anak umur 5 tahun disuruh angkat beras 1 kintal? Enggak mungkin kan, saudara. Manusia aja ngerti yang seperti itu, apalagi Bapa di sorga, saudara. Dia tahu kekuatan kita, amin. Dia tahu kekuatan kita, saudara. Sehingga kalau dia izinkan iblis mencobai saudara, dia pantau. Batasnya ada batasnya. Ya, ingat hidup kita ada dalam tangan Tuhan, amin, saudara. Jadi ingat baik-baik hari ini, pencobaan yang kita alami bukan luar biasa. Tapi biasa pencobaan yang kita alami, saudara ya. Jadi tetap sukacita, saudara. Karena biasa kok. Iya kan, saudara? Biasa. Tapi kalau saudara berpikir cobaan saudara luar biasa, pasti saudara nggak bisa sukacita. Ketemu orang, beban berat gitu ya, saudara, beban berat. Tapi sekarang saudara, saya percaya firman Tuhan membebaskan kita. Kalau saudara datang ke gereja dengan tertunduk, karena apa? Karena berat beban, pulang gereja, puji Tuhan, aku dimerdekakan, aku dibebaskan dengan perkataan Tuhan. Amin, saudara. Karena perkataan Tuhan itu membebaskan kita. Yang keempat, pada titik paling rendah pun Allah tetap mengasihi kita. Maksudnya titik paling rendah itu, walaupun kita itu hancur dalam dosa, kita terperosok dalam dosa, sekalipun kehidupan kita hancur, ekonomi kita remuk, hidup kita rasa-rasanya hancur semuanya, saudara, tapi Allah tetap mengasihi kita. Amin, saudara. Perkataan ini adalah perkataan yang menghibur kita, saudara. Kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan dan saudara merasa, aku ini kayak sampah, bau di dalam sini akibat dosa-dosa, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara.
seperti gambar di atas. Itu adalah gambar anak terhilang, saudara. Bapaknya tetap nunggu anaknya. Sekalipun anaknya itu nakalnya minta ampun. Saudara, ini yang tahu itu biasanya orang tua, saudara. Ya, orang tua itu sekalipun anaknya nakal, dia nggak senang dengan perbuatan anaknya. Tapi saya tanya ibu bapak yang punya anak, sekalipun anak kita nakal, bapak ibu tetap mengasihi mereka nggak? Tetap mengasihi ya. Sekalipun mereka nggak karuan belingnya itu, saudara, tetapi kita tetap mengasihi mereka. Sama seperti Bapa di sorga, saudara. Ya, sekalipun kita itu berdosa sampai titik terendah, jatuh terperosok dalam dosa yang paling dalam, dia tidak berkenan dengan dosa kita, saudara. Tetapi dia mengasihi kita. Dia tetap menunggu kita untuk kita datang kembali kepada dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Sekalipun dia sudah menyangkal Yesus. Berapa kali, saudara? 3 kali, saudara, Petrus itu menyangkal. Seorang anak kecil ketika Yesus ditangkap, anak kecil tanya, kamu kan muridnya Yesus kan? Ah, bukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus menyangkal sampai 3 kali. Mungkin saudara belum pernah melakukan hal itu. Kalau ada orang tanya saudara di jalan, kamu orang Kristen ya? Saudara jawab bagaimana? Iya apa? Oh enggak. Saya yakin saudara masih berani bilang, iya aku orang Kristen. Betul ya saudara? Tapi saudara lihat Petrus, ketika anak kecil bertanya, saudara, kamu muridnya Yesus ya? Bukan. Berarti saudara dosanya Petrus ini dalam loh saudara. Dosanya Petrus ini gak main-main. Dalam, dia menyangkal Yesus saudara. Tapi Yesus mengasihi dia. Ya, Yesus mengasihi Petrus saudara. Ketika itu ada di danau, Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan tanya kepada Petrus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau kasih tahu saudara, sekalipun saudara jatuh dalam dosa yang paling dalam sekalipun, Tuhan gak berkenan dengan dosa kita, tapi dia mengasihi kita. Amin. Datang kepada dia, bertobat. Yang kelima, Allah memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Allah memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Pada dasarnya, saudara, manusia itu sombong. Betul apa enggak, saudara? Pada dasarnya manusia itu sombong. Ya, saudara. Tetapi saudara kadang-kadang itu tersembunyi, ya, tersembunyi, kelihatannya rendah hati. Padahal sombong, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus itu diizinkan oleh Tuhan hancur, saudara. Diizinkan ditampi oleh iblis, dikatakan, saudara ya. Supaya dia rendah hati. Kenapa, saudara? Karena ketika Yesus bicara bahwa dia akan disalibkan, dia akan dianiaya, Petrus tuh ngomong begini, saudara. Ini gampangnya begini. Tuhan, aku berani mati untuk engkau. Itu Petrus bilang kayak gitu. Wah, sombong sekali, takabur orang bilang gitu ya saudara. Aku berani mati untuk engkau Tuhan. Jangan ngomong seperti itu Yesus. Aku berani mati untuk engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan hamba perempuan untuk tanya, kamu muridnya Yesus ya? Loh, tadinya Petrus ngomong, aku berani mati untuk Yesus. Masa cuma ditanya kamu muridnya Yesus aja dia menyangkal? Coba saudara lihat. Tuhan izinkan Petrus direndahkan, dihancurkan. Supaya apa? Supaya Petrus belajar rendah hati. Paulus bagaimana? Ada duri dalam daging dan Paulus berdoa supaya itu disingkirkan dari hidupnya. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku untukmu. Di dalam kelemahanmu, disitulah kekuatanku. Kata Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau berbuat demikian kepada Petrus, Tuhan berbuat demikian kepada Paulus supaya mereka belajar rendah hati. Itu sebabnya saudara saya mau katakan bahwa kerendahan hati bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Seringkali saudara direndahkan, Tuhan izinkan saudara direndahkan. Tuhan izinkan loh saudara.
Supaya apa, saudara? Supaya kita belajar rendah hati, saudara. Kalau kita direndahkan kan kita marah, saudara. Betul apa enggak? Tapi kan Tuhan izinkan saudara direndahkan sama orang lain. Entah bagaimana caranya, saudara. Ya, kenapa? Tuhan mau ngajari kita sebenarnya. Supaya kita belajar rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tanya kepada suami-suami. Pernah enggak minta maaf sama istri? Nah itu ya, pernah berarti ya. Istri-istri pernah enggak minta maaf sama suami? Kalau ada suami atau istri yang nggak pernah minta maaf, saudara, itu hanya ada dua perkara. Yang pertama, suami atau istri itu adalah manusia sempurna yang nggak pernah bikin salah, ya. Jadi dia nggak perlu minta maaf, betul kan? Karena sempurna, saudara. Atau pilihan kedua, dia terlalu sombong untuk minta maaf, saudara. Tapi kalau kita punya rendah hati, kalau kita salah, kita minta maaf. Amin. Bukan cuma suami istri, anak sama bapak, anak sama ibu, orang tua sama anak, atau sesama saudara seiman. Pokoknya kalau kita salah, kita berani minta maaf. Itu kerendahan hati. Tapi kalau ada orang salah, malah lebih lebih galak dari kita, kan ada yang kayak gitu saudara ya. Benar apa enggak bapak-bapak? Ngerti salah, pulang malah marah-marah dulu sama istrinya. Dia salah, dia lebih galak dari istrinya. Iya kan saudara? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, kata ibu-ibu ada sini. Mudah-mudahan bapak-bapaknya nggak ada di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berbuat demikian. Kalau kita salah, kita minta maaf. Amin saudara? Kita belajar untuk rendah hati. Hal yang keenam, terakhir. Menjadi pendengar dan pelaku perkataan Tuhan Yesus, ya. Matius 7, 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, secara singkat saudara, kemarin kita sudah dengar juga firman Tuhan ini ya saudara ya, bahwa ini adalah perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumah di atas batu, yang satu lagi mendirikan rumah di atas pasir. Yang mendirikan di atas pasir itu berarti dia mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ini tidak menjadi kuat tapi jadi gendut, ya kan saudara ya. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendirikan rumahnya di atas batu karang itu berarti dia mendengar firman Tuhan dan melakukan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, intinya adalah kita jangan hanya menjadi pendengar, tetapi harus jadi pelaku firman, saudara. Kalau kita hanya menjadi pendengar, jadi gendut saja, saudara, tapi nggak kuat, itu sama aja seperti orang ahli Taurat, saudara. Kalau ada masalah ini, ayat ini tahu, itu ada di Mazmur. Itu tahu nggak ayat itu? Tahu, ada di Filipi. Tahu nggak? Tahu, itu ada di Matius. Semua ngerti, saudara. Pinter di sini, saudara. Tetapi cuma pinter di sini aja. Begitu ada masalah, bingung, saudara. Karena apa? Tidak menjadi pelaku firman. Kita itu mendengar firman, tapi harus menjadi pelaku firman. Saudara, terakhir saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu bukan dasar kehidupan kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Ya. Firman Tuhan itu akan menjadi dasar kehidupan kita kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Jadi orang Kristen jangan dipenuhi dengan pengetahuan tok, tetapi harus melakukan firman Tuhan.
Amin, saudara. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar firman Tuhan pada saat ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita renungkan dan kita menjadi orang Kristen yang kuat. Secara rohani, menghadapi tantangan badai hidup yang kita alami sekarang ini, saudara. Kita menyanyi satu pujian, Lingkupiku. Naungi aku Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ingat firman Tuhan hari ini berkata bahwa pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa. Mungkin selama ini kita ketipu sama iblis. Iblis selalu berusaha berkata bahwa pencobaan kita itu pencobaan yang luar biasa. Tapi hari ini firman Allah membebaskan kita. Kenapa? Karena semua ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau dia bilang pencobaan itu biasa, ya biasa. Kenapa? Karena Allah setia, dikatakan bahwa di dalam permasalahan saudara, dia akan memberikan jalan keluar. Yakinlah. Itu sebabnya hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Buat firman-Nya. Karena firman-Nya itu membebaskan hidup kita. Kita nyanyi lagu ini. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kau Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau
kasih Yesus, menyatakan saudara bahwa Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih. Bapa di sorga, hari-hari terakhir ini seringkali hati kami bergetar ketika kami mendengar kabar-kabar. Tapi hari ini firman-Mu membebaskan kami. Sekalipun ada kabar buruk apapun, kami tahu Injil adalah kabar baik. Kami tidak takut dengan kabar celaka, kabar buruk Tuhan. Karena Injil selalu menjadi kabar baik dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang menghadapi banyak ujian, tantangan, cobaan. Kau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami juga percaya bahwa setiap pencobaan yang kami alami itu Tuhan, itu adalah pencobaan yang biasa, bukan yang luar biasa. Itu sebabnya kami keluar dari tempat ini. Ada sukacita di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami, yang membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dari Jefta Amin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita jaga, kita dan punya landasan yang kokoh supaya kita boleh tetap berpegang dalam pengharapan dalam Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Saat siang hari ini kami akan memberikan beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama yaitu untuk Komsel sudah akan kembali diadakan. Yang akan diadakan pada hari Selasa sesuai jadwal Komsel masing-masing, Selasa sampai hari Kamis. Ya, itu untuk jadwal Komsel yang akan diadakan di gereja. Sesuai jadwal yang kemarin Bapak Ibu sudah lakukan bersama-sama di dalam Komsel. Dan yang kedua, untuk TK Kalvari membuka pendaftaran anak didik baru bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang mau menginjak ke usia TK, bisa bergabung di dalam TK Kalvari yang ada di daerah Ngadisono. Untuk pendaftaran anak Bapak Ibu yang akan masuk di TK Kalvari akan ditunggu pada hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai 12. Mohon Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih usia kecil bisa dimasukkan di TK Kalvari. TK ini adalah TK dari gereja kita, sehingga anak-anak kita akan berkembang di dalam pendidikan, bahkan terlebih di dalam kerohanian anak-anak kita semenjak dari kecil. Juga ada pengumuman dari UKSW menerima pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran akan diadakan sampai tanggal 30 September 2021. Bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar, bagi saudara-saudari yang akan mendaftarkan untuk UKSW ini bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di slide pada siang hari ini. Dan yang terakhir, kami menghimbau kembali kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bagi jemaat di gereja di tempat ini, mohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena di sini sangat penting bagi kita masing-masing untuk kesehatan kita.
Yang pertama, tetap kita datang memakai masker dari rumah. Ya, jadi memakai masker yang benar dari rumah dan sampai di gereja untuk kita mematuhi peraturan untuk mencuci tangan atau memakai hand sanitizer yang sudah disediakan oleh panitia Poltekkes di tempat ini. Juga yang terlebih menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Itu yang saat ini tetap kita patuhi untuk menjaga kesehatan kita sehingga terhindar dari COVID di daerah kita yang saat ini masih banyak terjadi. Itu aja pengumuman dari gereja. Dan mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri di dalam peribadatan kita saat ini. Kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Allah berikan kepada kami. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, kuat secara rohani di dalam Engkau Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan yang saat ini terjadi di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan sudah katakan tanggang saya Tuhan urang akan Engkau. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Kiranya Allah akan menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan di hadapan-Mu. Biar ini untuk memperluas akan pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kepengurusan kebendaharaan di gereja ini. Allah senantiasa memberikan hikmat, kemampuan di dalam pengelolaan keuangan di gereja-Mu di tempat ini. Biarlah di dalam kami setiap anak-anak-Mu memberikan ini Tuhan. Bukan hanya untuk kami rutinitas, tetapi ini karena kewajiban kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengembalikan setiap berkat-berkat Allah yang sudah Allah berikan kepada kami. Berkati Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Berkati di dalam pekerjaan, berkati di dalam usaha, berkati Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan keseharian hari ini Allah tetap menaungi kami, melindungi kami, menjaga kami untuk kami tetap bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita.
membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.